Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita pergi ke suatu kota yang kita tidak kenal dan tidak ada satu orang pun teman atau keluarga di sana, tentu kadang-kadang kita merasa tidak aman. Karena sungguh-sungguh baru dan tidak ada orang yang mengenal kita. Ada rasa khawatir, rasa takut juga, ada rasa kurang aman. Tapi kalau kita pergi ke suatu kota, suatu tempat yang lain, dan di sana ada sahabat atau keluarga, kita tentu menjadi lebih tenang. Apalagi kalau kita bisa mengatakan, oh jangan khawatir, di sana ada teman sayang yang sudah seperti keluarga. Pasti beres. Dia akan atur, akan jemput, akan menjamin kita akan di sana dengan tenang. Karena ada teman yang sudah seperti keluarga. Dan itu yang terjadi kalau kita kemudian menganggap semua orang adalah keluarga. Apa jadinya? Kalau semua ini adalah keluarga, maka salah satu tanda bahwa hidup rohani kita bertumbuh, kita mau dan mampu menghadapi dan menganggap semua orang sebagai saudara. Dan pada waktu itu kemudian semua persoalan selesai. Karena saudara ini, Tuhan sudah mengaruniakan banyak hal, berlimpah-limpah. Baik materi maupun rohani. Kalau semua saudara maka tidak ada yang berkekurangan. Kalau kekurangan namanya saudara akan berbagi. Kalau ada yang berduka maka yang lain akan menghibur. Selesai. Tidak ada persaingan lah dengan saudara sendiri. Tidak ada perselisihan, tidak ada sakit hati. Karena itu kita tahu hidup rohani kita bertumbuh atau tidak, iman kita bertumbuh atau tidak, kalau kita melihat saudara-saudara kita ini sebagai saudara sendiri. Kita jadi lebih aman, nyaman dengan siapa saja. Karena itu Tuhan Yesus ketika ibunya mencari dia sedang mengajar, lalu ada orang yang datang dan mengatakan bahwa ibu Tuhan ada di luar. Tuhan mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu dia melihat yang ada di sekitarnya. Ya mereka inilah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Mereka inilah ibuku. Semua orang saudara. Tuhan mengajarkan itu juga. Tahap yang kedua dalam pertumbuhan rohani adalah kita bukan hanya bersaudara dengan yang lain, tetapi bersatu. Orang lain tidak ada lagi. Yang ada adalah satu kesatuan. Aku dan yang lain adalah satu. Karena itu Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 berdoa kepada Bapa, ya Bapa, semoga mereka semua muridnya bersatu seperti Engkau ya Bapa dan aku adalah satu. Nah, kalau kita dengan yang lain sudah satu, ya sudah. Aman, tenang, tidak khawatir, tidak takut, damai sejahtera. Karena menyakiti orang lain ya menyakiti diri sendiri, wong kita satu dan sama dengan yang lain. Karena itu kita disatukan dalam keluarga besar. Bahkan di dalam teologi Katolik disebutkan kita adalah tubuh Kristus. Kita jadi satu, tubuh itu ya satu, nggak terpecah-pecah. Kita tubuh dan Kristus sebagai kepalanya. Satu kita itu. Itu tanda pertumbuhan hidup rohani yang kedua. Tanda pertumbuhan hidup rohani yang ketiga, yang sempurna adalah ketika kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Sehingga di dalam diri kita ada Tuhan. Kita menjadi manusia baru. Yaitu sayanya hilang, yang ada adalah Tuhan dalam ekspresi jasmani psikologi saya. Sehingga orang ketika memandang saya, memandang Tuhan. Ketika mendengar saya, mendengar Tuhan. Ketika mengalami saya, mengalami Tuhan sendiri.
Lalu kemudian kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Disitulah terjadi keselamatan, yaitu kesatuan antara Allah dan manusia. Maka di dalam tradisi Katolik ada Ekaristi, sakramen komunio, kesatuan antara Allah dan manusia. Kita yang bersatu dengan Tuhan tidak bisa, tetapi Tuhan yang bertindak menyatukan kita dengannya. Maka kemudian Tuhan dengan sakramen Ekaristi mengatakan, inilah tubuhku, makan, supaya aku hidup di dalam kamu, dan kamu hidup di dalam aku. Kesatuan dengan Allah terjadi, maka disebut komunio. Kita bersatu dengan yang ilahi. Maka ketika kita bisa bersatu dengan yang ilahi, itulah keselamatan, itulah shalom, itulah surga. Manunggaling kawula Gusti, Allah dan manusia menjadi satu. Selesai. N. Kita mengalami yang ilahi, kita menjadi yang ilahi, kita mengalami keabadian, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami keselamatan. Maka kita bersyukur bahwa yang mengerjakan semuanya itu Tuhan. Tuhan yang bertindak menyelamatkan kita. Kalau kita berusaha tidak bisa, kita cukup membuka diri dan menerima segalanya, terutama rencana Tuhan dan pekerjaan Tuhan menyatukan kita dengan dirinya dan dengan semesta. Yang dibutuhkan dari pihak kita adalah keterbukaan untuk percaya dan mensyukuri karya Allah itu. Allah yang bertindak, Allah yang menebus, menghapuskan dosa supaya kita bisa bersatu dengan Dia. Sehingga di dalam diri kita Allah hadir dan mewujud di dalam tubuh, jasmani, dan psikologis kita. Maka kemudian kita bisa bersatu dengan yang ilahi, bersatu dengan sesama kita, dan dengan semesta. Karena itu kita mengalami kesempurnaan, keabadian. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh dalam hidup rohani, menganggap orang lain terpisah dari diri kita, disitulah semua persoalan muncul. Perselisihan, sakit hati, tersinggung, persaingan. Karena aku berbeda dengan yang lain, aku terpisah dengan yang lain. Kalau yang lain adalah saudara, aku dan yang lain adalah satu tubuh. Ya seluruh persoalan selesai. Tidak ada persaingan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada sakit hati. Karena kita semua adalah satu dan sama di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Kesempurnaan, kebahagiaan, kedamaian yang abadi. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menyadari bahwa kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita begitu dikasihi, ditemani oleh Allah yang adalah Immanuel, yang selalu menyertai kita, sehingga kita selalu bisa bersama, bersatu dengan Dia, dan menemukan kesatuan di dalam diri saudara-saudari kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.